Sepatu 9 juta dipakai half marathon, kayak gimana hasilnya? Halo guys, welcome to the first run. Dan hari ini gue bersama Kang Rija. Jadi ini spesial guys. Hari ini kita collab bersama Kang Rija untuk mengetes sepatu 9 juta yang udah kita tease dari kemarin-kemarin ya. Alasannya sebenarnya sederhana. Karena kita mencari suasana baru ya Kang ya. Pengen tahu kalau dites sama pelari culture Bandung tuh kayak gimana. Sambil kita keliling Bandung, rute-rute yang seru abis ya. Looks-nya juga bagus banget kayak gini. Oke, Kang Rija, sebelum masuk nih pembahasan, kenalan dulu dong sama penonton kita sebagai ini. Saya Kang Rija dari Bandung dan juga mungkin hanya sebagai penghobi olahraga aja sih. Salah satunya lari. Penghobi culture ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, terutama yang bukan orang Bandung ya, Kang Rija ini salah satu pelari lah ya yang sering konten di Bandung. Salah Jadi satunya, mukanya sering nongol di mana-mana juga. Dan kebetulan kenapa kita ajak Kang Rija juga, ternyata kalian bisa lihat hari-hari beliau pakai Evo SL ya. Jadi kita mau coba benchmarking juga dengan orang yang biasa pakai Evo SL dengan si sepatunya. Nah, rekap sedikit Kang Rija, hari ini tuh kita sudah lari 21 km atau half marathon ya. Bener. Kemana aja sih Kang rutenya? Ya, tadi sih jelasin dulu kenapa sih harus half marathon. Oh iya benar, kenapa harus half marathon? Karena nanti di event tahun depan. Yang di Bandung? Ya, yang di Bandung itu Pocari Sweet Run Indonesia itu hanya akan ada di half marathon. Jadi kenapa? ini cocok. Iya, cocok banget. Dan buat kenapa dipakai? di Bandung tidak ada full marathon? Kenapa? Karena orang Bandung tidak bisa ngomong F. Jadi full marathon dong. Iya, jadi ya udah half marathon biar aman lah. Gitu. Ini yang ngomong orang Bandung. Jangan protes ya, orang Sunda, orang Bandung jangan protes. Iya, jadi kata siapa orang Bandung nggak bisa ngomong F? Itu fitnah. Fitnah banget. Oke Kang, kita rekap dikit ya, karena beberapa spot-spot yang kita ambil juga adalah biasanya dipakai rutenya Pocari. Bener banget. Kita start dari arah Stadion Siliwangi ya, sebelah ya. Terus kita lanjut ke mana nih Kang? Terus ke bawah ya? Ikoniknya Kota Bandung, itu ke Asia Afrika. Yes, di Asia Afrika itu kurang lebih kilometer 1 sampai kilometer 5 itu ada di kisarannya dari Asia Afrika Braga lanjut ke Wastu Kencana ya Kang ya. Dari Wastu Kencana kita lanjut lagi naik. Dan Wastu Kencana itu tanjakan yang lumayan agak itu juga sih. Prank kemarin ya. Pas kemarin ada Chris Run. Nah, ini banyak yang keprank nih di tanjakan Wastu Kencana ya. Udah gitu lanjut lurus terus. Ini lumayan mendatar ya di Riau ya. Jadi kita dapat tadi yang elevasi dapat, mendatar juga dapat ya. Habis itu kita putar lagi sedikit ya. Nah, ini rute Pocari lagi nih, balik lagi biasanya sekitaran Riau, kemudian masuk ke daerah-daerah Jalan Supratman ya Kang ya. Kemudian dari Supratman ini yang paling ikonik nih Kang. Apalagi kalau bukan Gedung Sate ya. Benar, kita lanjut putar-putar lagi di Gasibu di lapangan. Naik lagi juga di Dago. Ke Dago. Kita berburu foto yuk. Berburu foto yuk dapat ya. Kemudian kita lanjut lagi turun terus ke bawah. Dari bawah itu kita nyobain lapangannya lebih tepatnya di Saparua. Nah, untuk mengecek trek yang tanah. Terakhir trek yang lebih ke agak aspal kali ya. Agak aspal ya. Jadi uphill, downhill ya, yang belok-belok lurus semuanya kita libas, dapat semua. Termasuk juga kerikil-kerikil coffee shop nih ya. Wah, kita finishing di kerikil coffee shop. Shout out tuh buat Sastra Siralah ini ya. Gimana nih Kang impresinya dalam jarak 21 km ini? Mungkin kita bagi dulu lah ya beberapa kilometer awal dulu nih. Yang paling penting adalah kalau saya bukan pelari cepat. Jadi juga salah sih, karena saya hanya seorang pelari konten. Jadi di mana kalau setiap ada event itu, kalau saya mah yang penting finish sih. Nah, jadi kalau untuk personal best mengejar juga tapi tidak terlalu ambisi. Jadi kalau untuk pace saya itu kisaran di 6 sampai 7 lah. Jadi nggak kencang-kencang banget ya pemirsa. Jadi sepatu ini sebenarnya sih khusus untuk pelari kencang sekali Kang. Benar sekali. Jadi juga saya sebenarnya hanya sebagai pelari rekreasional itu, pelari wisata ya. Pakai sepatu ini ya jadi terbawa kencang juga sebenarnya. Asik. Naik nggak pace-nya? Naik banget. Dapat pace berapa Kang? Tadi paling cepat? Biasanya saya kalau pernah dicek itu, saya dulu pernah ada coach ya. Lari nyaman saya itu di 7:10 sampai 7:20 lah. Cuma tadi ini saya belum lihat Strava, cuma rata-rata mungkin ini bisa di bawah 6 besar di 7 kecil. 3-nya tuh? Iya. 3 juga nyentuh guys. Lumayan sih. Ya, jadi sepatu memang bisa sengaruh itu ya? Sangat ngaruh sih. Nah, kita kan ketemu juga nih beberapa trek yang cukup unik. Terus tadi hujan juga ya Kang ya? Kita start setengah 6 hujan. Di depan Gedung Merdeka tuh agak becek ya Kang ya? Iya, becek banget. Dan gimana impresinya di permukaan becek itu? Oh ya, ini. Kalau ini sebenarnya
cocok untuk lari maraton. Karena kan maraton juga semua di jalanan ya. Dari mau dalam kota, dalam negeri sampai keluar negeri juga pasti larinya di jalanan. Nah, cuman hati-hati kalau untuk di Bandung itu karena mungkin banyak jalanan yang kurang bagus, yang berlobang juga, apalagi tadi kondisinya sempat hujan juga ya. Sempat hujan dan jadi jalan juga cepat agak berbasah juga. Sepatu ini sangat licin sekali guys, licin banget dibanding sepatu yang ini. Karena ini tipis banget nih. Jadi saya tadi ke tempat yang agak basah, nanti ada videonya ya. Beberapa kali udah mau kalau bahasa Jerman mah tisoledat lah ya. Tisoledat karena ini licin banget gitu, dekat air, jadi begitu ada genangan air ya saya harus agak pelan dikit sih. Jadi poin pertama dari segi gripnya dia beda dengan Continental di Evo SL ya. Oke. Nah lanjut Kang, kita kan ketemu medan apa ya tuh di Jalan Braga tuh batu-batunya kayak paving block kan? Nah itu gimana tuh bereaksi di medan paving block? Nah kalau di paving block apalagi ada genangan basah itu dia kerasa banget, empuk banget, jadi ngepres banget tuh outsole. Terus langsung bounce back ya? Iya, bounce itu kerasa banget emang kalau buat kerasa jalanan kering sama jalanan basah itu ya spon itu kerasa, cuman ya itu aja agak licin aja sih. Gripnya ya, nah harus hati-hati di situ. Tapi kan habis itu kita lanjut juga tanjakan nih Kang. Nah biasanya plat karbon ini kalau ditanjakan agak berasa nih lumayan lentingannya. Berasa banget sih. Apalagi kalau yang teknik larinya benar ya. Kalau teknik lari saya sih masih agak kadang benar kadang enggak. Kalau yang benar itu kan di depan ya. Iya, di bagian bola-bola kaki ya atau di midfoot ya atau forward foot. Nah ini kalau sepatu ini tepatnya yang harus tekniknya benar banget. Jadi pendaratan kakinya itu di foot strike ya. Di sini ya di bola-bola kaki atau di medium ya, middle ya. Kalau untuk heel di belakang itu ya sebenarnya nggak masalah juga. Cuman agak kurang, pantulan itu agak kurang kerasa. I see. Soalnya kalau kita lihat juga geometrinya ini rockernya agresif banget nih. Dan ini memang clear ya kalau dengan rocker seagresif ini didesain untuk yang mendarat di bagian depan sini atau di bola-bola kaki. Itu bakal kerasa banget. Kerasa banget itu sih. Nah, terkhusus mungkin yang di bagian depan. Kalau kita lihat juga pelari-pelari maraton yang kencang-kencang banget nih ya, itu kebanyakan cuma nyentuh depannya doang. Set, udah terbang habis itu. Bener banget ini karena emang kayaknya sepatu ini dirancang untuk berkurang di darat. Karena tadi dipakai beberapa jalan juga ya gitu. Nggak stabil. Goyang-goyang nggak stabil. Ini kan beda nih kalau Evo SL ini kan kalau jalan apalagi sambil ngopi gini ya tuh santai. Culture sekali. Cuman kalau ini pakai ini tadi nyoba dia goyang-goyang kalau dipakai jalan. Wah, enggak ini durable nih. Belakang ntar ada videonya sih. Goyang-goyang gitu, kurang. Nah, habis itu tuh kita ngelewatin Jalan Rio ya Kang ya. Jalan Rio panjang nih, lurus. Nah, itu gimana tuh ride-nya? Sepanjang jalan yang lurus aja. Wah, itu enak-enak banget sih itu. Wah, enak apalagi kalau untuk yang benar-benar pelari kencang ya, pakai ini wah udah sih. Itu yang emang momentum yang sangat ditunggu itu pasti itu. Apalagi pas turun dari Dago ke bawah tuh wah udah. Oh iya, turun paling juga. Enak banget tuh. Turunan lurus udah. Kalau mau kejar PB ya di situ pakai sepatu ini sangat cocok sekali. Luar biasa. Ya, makanya kita juga tadi nyobainnya dari Dago, mungkin bukan atas ya, tengah-tengah, terus turun, dan itu gimana Kang rasanya? Kerasa banget sih. Wah. Nah, cuman pertanyaannya agak unik nih, karena kita nyobain 3 track berbeda. Track pertama dulu ya Kang ya. Karet di betul, Gasibu yang karet ya. di Gasibu. Gimana tuh yang karet? Itu sebenarnya ya lebih dibanding FSL ya enak ini sih udah pasti sih. Karena mungkin karet ketemu sama soal ini gripnya masih aman ya? Iya, cuma mungkin ya saling mantul aja kali ya. Karet di bawah mantul, ini mantul, cuman ya masih nyaman sih sebenarnya. Oke, nah jadi meskipun bukan didesain untuk track ya, tapi untuk jenis track kayak gitu masih aman. Terus track kedua nih, kita nyobain yang agak unik, yang tanah-tanah merah bahkan di Saparua tuh gimana Kang impresinya? Justru lebih enak di tanah, saya juga bingung. Wow. Iya. Tapi mungkin karena ini udah agak breakin juga ya guys. Iya, mungkin kali kita sambil lihat kondisinya nih ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya secara outsole tuh masih utuh loh. Ini gua kaget. Karena gue nonton Kofuzi itu kurang lebih di 20 sampai 40 km dia udah berasa gitu. Cuman kalau dari solnya belum habis juga memang dia. Yang masalah duluan itu stripe-nya lepas. Oh gitu. Iya, tapi ternyata kita mencoba 21 km tidak ada masalah yang berarti ya. Selain kotor. Oh iya. Tali sepatu juga aman sih. Tadi saya tali sepatunya biasa aja sih. Oh gitu? Jadi, biasanya saya kalau sepatu yang lain itu ikatnya 2 kali ya, standar 1, 2. Kalau ini saya tadi sepanjang jalan kalau lepas-lepas. Padahal ini sepatunya bagus. Ini ukurannya di 42, 265 cm ini ukuran saya banget. 26,5 cm ini juga sama. Cuman saran saya kalau pengen sepatu ini harus di upsize. Harus naik sih ya. Harus naik banget lah 0,5 cm atau 1 cm. Karena ini
Ya istilah lancip banget depannya. Betul. Kayak sepatu brand sebelah gitu ya, lancip banget. Dan beda ya, ini Evo SL sizingnya sama? Sizingnya sama banget. Nah ini kita tali sepatunya aman, cuman kalau ini gini agak kebuka gitu. Oh oke, jadi ini ya, terlalu sempit kali ya. Oke, mungkin kalau saya samarin ya pengamatan komparasi dengan Evo SL, sebenarnya fittingnya di sini nih di instepnya, dia agak lebih menyempit. Di sini lebih ngepres. Terus di bagian toe box-nya itu dia lebih ngeruncing plus dibikin nukik naik. Iya benar. Jadi tadi kaki saya posisinya gini. Iya, kerasa tuh kejepit. Jadi buat yang kakinya mungkin kaki-kaki orang Asia ya, ini rasanya jadi kurang terlalu oke ya Kang ya. Mungkin memang di-develop khusus buat kakinya orang-orang Kenya. Yang dimana kakinya ramping-ramping ya, lancip-lancip gitu kan. Bisa jadi sih. Nah, itu salah satu faktor yang mungkin bisa jadi ini juga. Dan ini nih Kang, tadi selama 21 km ada masalah nggak dengan fitting si sepatu ini akhirnya? Fittingnya ya paling itu aja sih, atasnya aja tali sepatunya sih. Cuman ya tadi bagusnya nggak lepas-lepas, anehnya. Padahal tadi udah longgar gitu, posisinya udah gini nih. Cuma tali sepatunya nggak lepas-lepas. Oke, menarik ya. Nah, terus dari segi ujungnya, blister nggak? Kebetulan saya ini pakai kaos kaki yang enak ya. Boleh nyebutin brand sih. Ini kaos kaki baru dari Tianto nih. Dia ngeluarin baru, saya nyoba juga. Dan ya alhamdulillah sih enggak, walaupun kakinya saya gini ya. Cuma tadi udah blister mungkin karena tadi kita tes juga di basah ya. Udah masuk dan bagusnya ini cepat kering guys. Ini faktor menarik nih. Jadi temuan kita selama berlari kurang lebih tadi sekitar 10 km awal memang hujan ya. Belum lagi ada genangan ya, air pada masuk. Tapi ternyata lewat kilometer 10-15 itu mulai kering ya. Iya, jadi begitu pas di jalan di Gedung Merdeka tuh saya ingat dapat genangan, air masuk ke dalam. Ya? Saya udah ilfeel aja orang ini takutnya blister nih. Tapi ternyata berapa kilo ke depan udah kering gitu, nggak blister. Mungkin karena pori-porinya kebuka kali ya. Dan satu lagi sih, memang tipe bahannya tidak menyerap air. Jadi salah satu faktor yang mungkin bisa diperhitungkan juga ya. 9 juta men. Ya iyalah. Ya. Tapi aman juga ya, bener nggak ada berdarah atau apa sama sekali? Kaki saya aman sekali sekarang sih. Alhamdulillah. Untuk 21 ya. Cuman kalau untuk yang 42 boleh nanti sebelum dipotong nih, ada yang mau nyoba 42 boleh ya. Dengan size 26,5 mungkin teman-teman. Nanti kita coba programkan ya. Tadi Evan yang mau nih. Tadi Evan yang mau kalau dia nggak mudik ya. Satu hal menarik lagi nih, sebenarnya dengan fitting-fitting yang berbeda ya antara Pro Evo dengan Evo SL. Nah, dari segi fitting dulu deh. Kalau boleh ditanya komparasinya dengan Evo SL gimana? Kalau fitting udah pasti enak ini sih ya. Mulai dari posisi kaki, dari cara berjalan juga, apalagi di coffee shop ini ya. Wah, ini enak. Menurut saya dengan budget segini sih udah lumayan. Cuma kalau ya untuk fitting ini mungkin ya ini emang sepatu persis untuk benar-benar lari ya. Betul. Kalau untuk ya nongkrong-nongkrong doang ya nggak disaranin sih. Wah, 9 juta sekali pakai rusak itu kayaknya enggak sih. Enggak sih. Terus kalau emang kalian yang benar ngejar podium atau emang ya punya kemampuan dengan harga segini dan pengen ngejar benar-benar PB ya cocok sih sebenarnya. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan juga nih Kak. Selain soal, karena tadi ada ngobrolin soal PB ya. Gimana dengan si performa foamnya, terutama kan kalau kita lihat list namanya juga beda. Di Evo SL itu Lightstrike Pro. Nah yang ini Lightstrike Pro Evo. Harusnya kayaknya beda. Masa sepatu 2,6 juta sama 9 juta gitu kan foamnya. Nah itu gimana nih Kang? Ya itu tadi, mungkin kalau saya pribadi sih hanya sebagai pelari rekreasional ya? Fun-fun aja ya, rekreasional. Sebenarnya dengan Evo SL juga udah cukup. Untuk ini ya lebih dari cukup, bisa lari lebih kencang, kenyamanan juga untuk lari enak, performanya juga untuk lari enak. Cuman kalau untuk jalan tadi juga beberapa kali jalan ya ini goyang-goyang sih kakinya. Ini yang menarik juga nih ya, seharusnya sih ya kalau dari beberapa bahan bacaan yang gue coba temukan, Lightstrike Pro Evo ini adalah versi next gen-nya dari Lightstrike Pro yang biasa. Nah, seperti apa? Konon katanya, tapi gue nggak dapat datanya ya, ini dari compressed kemudian bounce back-nya itu akan jadi lebih baik lagi. Nah, biar nggak penasaran, mungkin ini akan kita coba tes lab nanti ya sama Dr. Jason ya, kayak gimana. Nah, yang gue kaget lagi adalah, konon katanya ini kan sepatu, cuman buat dipakai sekali. Tapi ternyata creasing-nya minimal. Ya ada sih, tapi nggak sampai segitunya banget. Dan ini masih cukup fresh kelihatannya si foamnya ya. Bahkan kalau dibandingkan sama Evo SL yang sudah dipakai dengan jarak yang sama nggak sih Kang? Kan creasing itu. Mana coba kita belum lihat nih. Sama aja sih, saya juga ini. Iya sih sebenarnya. Crease juga ada, nah, meskipun oke ya sebenarnya si Evo SL juga tidak seburuk itu juga crease-nya ya. Tapi ini masih hidup loh si foamnya. Ini di luar dugaan karena memang ekspektasinya ini akan tanda kutip ya rusak setelah 21 kilo. Cuma ini kalau dari Adidasnya bisa mampu bertahan berapa lama nih?
tahu nggak tadi. Nggak ada klaim resminya ya. Cuma kalau ngelihat yang udah-udah, memang hanya untuk sekali race doang. Oh iya. Ya, yang Pro Evo satunya terutama ya. Gitu. Sekali race doang, udah gitu nggak bisa kayak dipakai. Gini kan istilah 800 atau bahkan sampai 1000 kilo masih disarankan terganti ya. Evo SL kalau kita lihat teman-teman di lapangan kan itu sekitar 300 sampai 500. Iya. Nah, itu sebenarnya masih bisa dipakai. Terutama untuk jalan. Tapi kalau buat lari sudah berkurang banget lah di atas 300-500 kilo. Yang ini sekali race, sekali maraton. Jadi begitu. Jadi ini sekali lagi dipakai HM, buang aja ya. Langsung dibuang. Oh, dipajang. Ditanda tangan dulu terus dipajang. Oke, Kang Rinja. Kalau teman-teman di rumah ada yang mau dapat sepatu ini masih ada nih stoknya setahu gua di Starting Lane. Nah, tapi selain itu juga di Starting Lane tuh masih banyak ada sepatu-sepatu culture lainnya yang enak-enak dipakai. Mau dari brand yang garis Tiger Stripe gitu kan, garis 3 kayak gini ada. Yang ATR udah ada dong? Oh, nggak tahu. Kita belum ngecek ya, belum ngecek lagi. Kemarin pas beli ini sih belum ada. Makanya karena belum ada kita carinya yang lain. Nah, dapatnya Pro Evo 2 gitu. Ya. Dan kalau kalian mau ekstra diskon ya, ada voucher-voucher tambahan ya, yang kodenya kalian bisa lihat di sini, XLXU Police ya, kalian bisa masukin pas lagi belanja nanti. Dan by the way Kang, mungkin kalimat-kalimat terakhir nih ya, ada mungkin 1-2 kalimat nggak buat sepatu ini? Untuk sepatu ini ya mungkin kalau boleh saran sih, kalau untuk yang pelari culture ya, hanya untuk ini boleh aja. Cuman ya mungkin lebih ditingkatkan lagi larinya ya, performance larinya yang benar-benar ngejar PB, benar-benar ngejar kenyamanan. Oh ya tadi juga ini saya biasa kram beberapa kilo, mungkin pakai ini juga masih aman sih sebenarnya. Nah ini menarik nih, ini kalau bisa kita cek dari segi running economics-nya, ini mungkin akan ngaruh juga berarti ya? Masih ngaruh juga ya. Ya mungkin itu juga salah satunya juga faktor latihan juga kali ya. Yes, betul sekali. Faktor latihan juga ya mungkin. Kalau kalian punya budget lebih, boleh pakai membeli sepatu ini sih. Ya gas ke Starting Lane aja dengan kode voucher SLXU Police ya. Di situ juga banyak sepatu-sepatu yang gak kalah culture lainnya. Ya kalian bisa nikmatin dengan harga miring, terutama di akhir tahun kayak gini. Kang Rija, nuhun pisan buat kolaborasinya hari ini. Enjoy banget nemenin Kang Rija lari 21 km hari ini. Oke, teman-teman kalau mau follow IG atau TikToknya Kang Rija, kita udah masukin akunnya di sini ya. Ya, please like, comment dan share video ini, dan jangan lupa like, comment dan share video-video di Kang Rija juga. Follow juga kalau kalian suka dengan konten-kontennya Kang Rija. Itu aja dari kita. Jangan lupa sampai ketemu di video selanjutnya dan bantu kita mencapai 1 juta subscriber.